Selamat pagi buat anak-anak ibu sekalian. Kita masuk ke jurnal penyesuaian atau adjustment entries, part yang ketiga ya, bagian yang ketiga, karena sebelumnya kan sudah ada bagian yang pertama, ada bagian yang kedua ya, bagian yang kedua sampai ke pendapatan yang diterima di muka dan sudah ada latihan-latihan soalnya ya. Oke, kita lanjut ke jurnal penyesuaian yang ketiga. Ini materi terakhir di AJP sebelum kita masuk ke nanti mid semester di minggu depan. Nah, setelah nanti habis mid semester, nanti kita akan lanjut lagi mengenai AJP, tetapi dengan kasus yang sudah menyangkut semua AJP ya. Jadi nanti kita pakai tabel. Ibu kasih neraca saldo, terus ada soal di data penyesuaiannya ya. Nah, ini AJP yang ketiga, tidak usah ditulis lagi soalnya seperti AJP part yang kedua kan, bukan soal, judul, bukan, nggak usah ditulis lagi judulnya, kan udah yang part pertama kan udah dituliskan judulnya ya. Ini hanya lanjutannya ya. Oke, kita masuk ke nomor berapa ini ya, nomor berapa ya, lanjut ke nomor-nomormu yang ada di catatanmu. Yang pertama itu ada perlengkapan, yang kedua ada jurnal, bukan jurnal, ada penyusutan aktiva tetap, itu yang part pertama. Yang part kedua ada beban-beban yang masih harus dibayar, kemudian piutang yang masih harus diterima, kemudian beban-beban dibayar di muka, kemudian ada pendapatan diterima di muka. Nah, minggu lalu part 2 ada 4. Minggu pertama atau part 1 ada 2, jadi ada 6. Nah, ini yang ketujuh ya. Tuliskan yang ketujuh, kerugian atas piutang dagang ya. Nah, ini kenapa ada penyesuaian atas piutang dagang ini, karena risiko memberikan pinjaman atau memberikan piutang kepada pelanggan itu sangat tinggi. Ya, banyak alasannya. Misalnya, kamu punya perusahaan, kamu menjual barangmu secara kredit kepada customer-customermu. Nah, bisa saja di antara mereka tidak bisa membayar lagi piutang, sisa-sisa piutangnya. Mungkin dia sering membayar, tetapi pada saat mungkin ada alasannya, kemudian dia tidak bisa membayar lagi, apa karena dia sudah tidak ada lagi, kemudian dia sudah tidak punya uang lagi atau bangkrut, ya, atau dia sudah pindah ke luar negeri tanpa pemberitahuan bahwa sebenarnya dia masih punya kewajiban. Nah, bisa aja seperti itu ya. Jadi kemungkinan perusahaan itu mempunyai piutang tak tertagih itu ada. Jadi misalnya berapa persen dari saldo piutang itu ada kemungkinannya. Nanti pas pelajaran akuntansi keuangan ya, khusus piutang dagang, nanti itu akan pendalaman materinya mengenai piutang dagang akan dijelaskan oleh guru-guru akuntansi keuangan. Tapi ibu hanya sebagian kecilnya aja, hanya mengenai AJP-nya ya. Nah, itu yang ibu bilang tadi, kenapa harus ada AJP mengenai piutang dagang ya, dikarenakan dikarenakan perusahaan itu pasti akan mempunyai risiko bahwa customer-nya sewaktu-waktu tidak akan membayar sisa piutangnya ya. Oke. Nah, ini lanjut kita. Jadi penghapusan piutang tak tertagih ada 2 metode. Satu, metode langsung, yang kedua adalah metode tidak langsung. Nah, yang pertama dulu ya, metode langsung adalah penghapusan atas piutang. Piutang ya, bukan piutang. Ya, piutang. Maaf ya ibu, kayaknya selalu salah-salah. Piutang ya.
Nah, piutang yang tidak dapat ditagih langsung mengurangi jumlah piutang. Jadi maksudnya kalau misalnya ada informasi bahwa si A tidak bisa membayarkan piutangnya pada bulan ini. Nah, atau mungkin selamanya, ya kan? Maka piutang yang tidak dapat ditagih itu berapapun jumlahnya akan langsung mengurangi jumlah piutang, ya, yang ada di neraca saldo. Langsung aja kurangkan tadinya di buku besar, nanti otomatis neraca saldo akan berkurang sebesar piutang yang tidak dapat ditagih tersebut. Nah, maka jurnalnya atau AJP-nya seperti ini. Di debit adalah beban kerugian piutang, ya, kreditnya adalah piutang. Kenapa dia langsung piutang di sini? Di sini karena metode langsung, yaitu tidak dapat ditagih, langsung mengurangi jumlah piutang, dicatat ke dalam rekening piutang, ya. Jadi maka dikreditkanlah piutangnya tersebut sebesar jumlah piutang yang tidak dapat ditagih. Itulah AJP-nya, ya. Nah, di sini ada keterangannya. Dicatat sebesar piutang yang dihapuskan, ya. Kalau ini bahasa Inggrisnya, ya, bad debt expense, bisa dilihat nanti di Google, ya, atau kalau boleh tuliskan aja sekarang, atau ibu buat pakai pensil, ya. Ya, yang di debit ini bahasa Inggrisnya adalah, aduh, bad, ini B, ya, bad, ini debt, atau lihat di Google adalah debt tambah S, expense, aduh, pakai mouse susah, ya. Nah, ini di debit ini bahasa Inggrisnya adalah bad debt expense. Nah, kalau piutang nggak tahu bahasa Inggrisnya, ya, account receivable, ya. Jadi piutang, beban kerugian piutangnya itu akan bertambah karena apa? Karena ada piutang yang tidak dapat ditagih. Nah, maka piutangnya tersebut akan berkurang, ya. Ini untuk metode langsung. Kita lanjut ke metode berikutnya, yaitu metode tidak langsung. Ya, ini lanjutannya. Langsung dicatat, ya, nah, semua, ya, tidak ada istilah screenshot. Ya, kita 2 jam pelajaran ini semua slide yang ibu tampilkan saat itu juga langsung kamu tulis, tidak ada yang namanya menunda-nunda, ya. Maka setiap pelajaran itu langsung siapkan buku catatannya. Kalau ada buku paketnya, ada LKS-nya, udah langsung disiapkan. Pulpennya bermacam-macam warna juga boleh. Terus kemudian kalkulator juga disiapkan, ya. Nah, ini metode tidak langsung adalah penghapusan atas piutang. Penghapusan atas piutang, ya. Ini tambahkan O. Ya, penghapusan atas piutang yang tidak dapat ditagih tidak langsung dicatat ke dalam rekening piutang. Nah, kalau yang langsung tadi langsung dicatat ke rekening piutang, dikreditkan, tetapi dicatat ke dalam cadangan kerugian piutang. Nah, jadi dia ada akun yang namanya cadangan kerugian piutang, ya. Bahasa Inggrisnya itu adalah allowance, 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 ini C, ya. Sebentar. Allowance for that debt. Ini dia, ini kita hapus dulu E-nya, jelas. D juga kita hapus.
bad, ini D, bad debt, ini bad debt expense gitu ya nak ya, tuliskan aja lah bad debt. Nah, allowance for bad debt tambah S. Nah, ini bahasa Inggrisnya. Kita lihat AJP-nya. AJP-nya di debit tetap sama, beban kerugian piutang yang bahasa Inggrisnya ada di slide sebelumnya tadi, yaitu adalah bad debt expense. Ini ya, seperti ini, bad debt expense. Kalau di debit, kreditnya adalah cadangan kerugian piutang atau disebut dengan allowance for bad debts. Ya, itu bahasa Inggrisnya. Nah, di sini dicatat sebesar piutang yang dihapuskan. Jadi tetap sama nominalnya. Misalnya nih nanti ada soal ibu buat perusahaan ini mempunyai informasi bahwa terdapat piutang yang tidak dapat ditagih sebesar 5 juta rupiah. Maka tuliskanlah AJP-nya jika perusahaan menggunakan metode tidak langsung. Nah, kalau metode tidak langsung berarti kamu pakai yang debit kredit yang ini dengan nominal 5 juta. Tetapi kalau dia metode langsung, di debitnya seperti yang di saldo slide yang sebelumnya ini ya. Beban kerugian piutang pada piutang sebesar 5 juta rupiah. Jadi tergantung perusahaan itu menggunakan metode apa ya. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Slide yang berikutnya adalah contoh soal. Seperti yang tadi Bu bilang, ada contohnya seperti ini. Ini pakai presentasi ya. 31 Desember 2007, ini 2007 ya. Jadi biasanya informasi-informasi yang kita dapatkan itu apalagi saat mau menyusun AJP atau laporan keuangan ya. Nanti pada saat itu juga lah kita akan mempunyai atau mendapatkan berbagai macam informasi untuk dibuatkan AJP sehingga nanti laporan keuangan kita akan bisa dipertanggungjawabkan seperti itu ya. Nah, di sini 31 Desember 2007 ditetapkan bahwa dari saldo piutang 50 juta rupiah. Jadi dianggap di neraca saldo itu ada piutang sebesar 50 juta rupiah. Ya, diperkirakan terdapat piutang yang tidak tertagih sebesar 1%. Jadi 1% dari piutang yang 50 juta ini maksudnya ya. Jadi biaya kerugian piutang tak tertagih ya 1% kali 50 juta rupiah sama dengan 500.000 rupiah. Jadi ditetapkan oleh manajemen perusahaan karena mungkin setiap bulan ada beberapa yang belum bayar, ada kadang-kadang terhambat membayar, ada yang lancar membayar, tapi dari semua customer-customernya yang punya piutang ditetapkan 1% kira-kira dari 50 juta 50 juta rupiah itu tidak akan dapat ditagih nih, itu kira-kira manajemennya. Maka dibuatlah seperti ini ya. Kalau dibuat AJP-nya dengan metode langsung ya seperti yang tadi ya. Beban kerugian piutang di debit, piutang di kredit apabila dia menggunakan metode langsung. Nah, sama halnya dengan metode tidak langsung ya. Ini pencatatan ini ada ya, pencatatan biaya kerugian dari piutang tak tertagih. Nah, apabila dia nanti menggunakan metode tidak langsung ya, sama seperti yang tadi ya. Ini ada ibu buat di sini. Di bisnis adalah lazim, maksudnya biasa ya. Terdapat sebagian kecil pelanggan yang pada akhirnya tidak mampu melunasi utangnya. Itu yang tadi dijelaskan di awal ya. Nah, kita masuk ke metode masih ini ya. Oke, masuk kita ke metode tidak langsung ya. Metode tidak langsung atau jurnal penyesuaian sama seperti yang tadi.
beban kerugian piutang, tapi kreditnya adalah cadangan kerugian piutang ya. Mau dibuat bahasa Inggris sama seperti slide-slide yang sebelumnya yang udah dituliskan di situ yang pakai pen yang ada di aplikasi ini ya. Mau dibuat bahasa Inggris langsung atau bahasa Indonesia dulu nggak apa-apa ya. Beban kerugian piutang, cadangan kerugian piutang sebesar 500.000. Jadi tergantung metode yang dipakai ya. Maka kalau metode langsung tadi kreditnya adalah piutang, tapi kalau metode tidak langsung kreditnya adalah cadangan kerugian piutang atau allowance for bad debts. Ya, sebesar 500.000 dari sini tadi ya, 1% kali 50 juta rupiah. Ya, di situ pasti paham yang paling gampang ya, Nak ya. Oke. Aduh, ini kenapa ya? Bolak-balik. Nah, sekarang masuk ke nomor 8 ya. Yang nomor 8, persediaan barang dagang atau merchandise inventory. Dalam menjurnal, nah kalau ini untuk perusahaan jasa, persediaan barang dagang atau merchandise inventory ini tidak ada ya, khusus perusahaan jasa itu tidak akan ada. Jadi kenapa Ibu buatkan langsung sekarang supaya nanti pada saat semester 2 untuk perusahaan dagang atau mungkin kalau memang kita sebelum semester 2 udah selesai perusahaan jasa, nanti pada saat mempelajari AJP, Ibu tidak akan menjelaskan kembali mengenai persediaan barang dagang. Jadi khusus semua AJP Ibu ajarkan di pertemuan kita 3 kali pertemuan ini semua yang berhubungan dengan perusahaan jasa dan dagang. Nah, kalau persediaan barang dagang di perusahaan jasa tidak ada. Ya, ini khusus perusahaan dagang. Oke. Nah, kalau yang lain-lain itu dari nomor 1 sampai nomor 7 tadi itu di perusahaan dagang juga ada ya. Jadi bedanya hanya di sini, oke. Nah, masuk kita ke materinya. Dalam menjurnal pada persediaan barang dagang terdapat 2 metode yang digunakan. Nomor 1 menggunakan akun ikhtisar laba rugi atau income summary. Jadi kalau di persediaan barang dagang itu ya ada 2 pendekatan pada saat membuat AJP-nya ya. Nah, nanti pada saat kamu mengerjakan siklus akuntansi, nanti di situ akan dibuat apa namanya instruksinya dia akan menggunakan metode apa. Misalnya seperti itu ya. Nah, jadi ada di sini menggunakan akun ikhtisar laba rugi nanti kita pelajari pada saat kelas semester 2 ya. Jadi di AJP-nya itu pada saat membuat AJP-nya ada 2 pendekatan juga untuk ikhtisar laba rugi ini ya. Tetap dituliskan sama seperti yang Ibu buat ini ya. Kalau Ibu buat agak ada jaraknya berarti lengkap sebaris. Kalau Ibu buat ada jaraknya lengkap lagi sebaris seperti itu ya Nak ya. Misalnya nih, tadi setelah judul, nah ini adalah menjurnal bla 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 titik 2, lengkap sebaris nomor 1. Nah, tuliskan sampai income summary, kemudian langsung di bawahnya jurnal dengan metode ini dengan menggunakan akun ikhtisar laba rugi ini maksudnya terdiri dari 2 pendekatan. Satu atau yang A biar nggak nomor 1 semuanya Ibu buat A, pencatatan persediaan barang dagang awal karena seperti ini. Nanti di neraca saldo pasti ada namanya merchandise inventory ya. Pada saat membuat AJP pasti di situ juga nanti ada merchandise inventory juga apabila memang terjadi selisih. Tapi kalau dia sama ya tidak membutuhkan AJP ya. Oke. Nah, di AJP maka kalau dia persediaan barang dagang awal ya AJP-nya menggunakan persediaan barang dagang awal, maka debitnya adalah ikhtisar laba rugi, kreditnya adalah persediaan barang dagang. Nah, di sini nominalnya adalah yang ada di neraca saldo. Ibu udah tulis ini, dicatat sebesar saldo persediaan barang dagang awal yang terdapat di NS ya. Nanti kalau untuk lebih jelasnya ada contoh soal ya. Selanjutnya yang kedua. Nah, ini dengan jurnal dengan metode terdiri dari 2 pendekatan ini masih sama ya. Ini masih nomor 1 ini. Jadi yang berubah nanti langsung nomor yang B ini ya. Jadi gini loh nak. Kamu tuliskan ada 2 metode yang digunakan. Satu ini ya, ini kalau tuliskan cuma sekali, kemudian ada 2 pendekatan titik 2A.
pencatatan persediaan barang dagang awal, ini AJP-nya. Kemudian setelah kamu selesai menuliskan K atau kreditnya ini, kemudian selesai NB-nya di bawahnya. Nah, jangan kamu tuliskan lagi yang ini ya, langsung yang B. Yang B ini yang ibu lingkarin. Nah, yang B, pencatatan persediaan barang dagang akhir, kemudian AJP-nya persediaan akhir titik 2, debit kredit. Nah, bedanya di sini. Jadi di sini persediaan barang dagang di debit, kreditnya adalah ikhtisar laba rugi. Nah, bedanya di sini tadi ya. Kalau dia persediaan awal, ikhtisar laba ruginya yang di debit, persediaan barang dagangnya yang di kredit. Lihat, kalau di sini kebalikannya. Persediaan barang dagangnya yang di debit, ikhtisar laba ruginya yang di kredit. Nah, nominalnya berbeda ya. Dicatat sebesar saldo persediaan barang dagang awal yang terdapat di, ini salah bukan NS ya, ini karena ngopi lupa menghapus yang ini ya, ini bukan NS ya nah, tapi yang ada di DP ya, kalian udah tahu DP ya, data penyesuaian yang ada di, nah yang ada di data penyesuaian atau di DP ya, atau di informasi AJP-nya ya. Nah, nominalnya nanti berbeda ya. Berbeda dengan yang A, berbeda dengan yang B. Tergantung dia nominal yang ada di neraca saldo kah atau data penyesuaian kah, tergantung dia pencatatan persediaannya metode apa ya. Jadi, kalau ada nanti soal, kalau ada soal, nanti dua-duanya langsung dituliskan. Pada saat mengerjakan neraca lajur, pada saat mengerjakan AJP untuk yang siklus akuntansi, nanti harus dua-duanya ditulis, nggak satu aja. Yang membuat AJP tidak boleh satu. Tidak boleh hanya pendekatan, tidak boleh hanya mengerjakan yang awal, tidak boleh hanya mengerjakan yang akhir. Jadi dua-duanya ditulis di AJP tersebut. Ada yang neraca saldo, ada yang data penyesuaian. Untuk contohnya nanti yang lengkap itu pada saat di semester 2 ya. Jadi bukan yang ini hanya kau tuliskan aja ya. Ibu hanya sedikit nanti menjelaskan di contoh soalnya ya. Nah, masuk kita ke berikutnya. Kalau tadi ini menggunakan pendekatan income summary, tapi di income summary juga ada dua pendekatan ya, dua pencatatan maksudnya ini ya, bukan pendekatan sih sebenarnya, tapi pendekatan juga nggak apa-apa ya. Dua pencatatan, pencatatan persediaan barang dagang awal dan pencatatan persediaan barang dagang akhir. Nah, masuk yang kedua, metode yang kedua ya, judulnya sekali aja nah ya, judulnya yang tadi udah ya. Itu hanya supaya tahu bahwa ini masih di persediaan barang dagang ya. Dalam menjurnal pada persediaan barang dagang terdapat dua metode yang digunakan. Nah, ini juga nggak usah ditulis lagi, ya itu hanya lanjutan dari yang tadi ya. Ini nomor 1. Ribet ya tadi ya, harusnya ibu hapus ya, biar kalian nggak bingung. Tapi seharusnya nggak bingung ya, kalau paham maksud ibu. Oke. Nah, judulnya tadi persediaan barang dagang ya. Sekali aja ditulis judulnya, kemudian sekali aja ditulis yang ini, tadi ada di samping ini ya, sekali aja ditulis, terus nomor 1 ini hanya satu aja ditulis. Nah, di sini juga, tapi di sini ada A dengan AJP-nya. Nah, yang kedua langsung B aja ditulis, yang tadi bilangnya dengan AJP-nya. Nah, nomor 1 tadi udah. Sekarang masuk langsung ke nomor 2, langsung tulis yang ini. Nah, jangan ditulis lagi persediaan dan yang dalam menjurnalin ya, langsung nomor 2, yang biru ini, makanya ibu buat biru biar tahu ya. Menggunakan akun harga pokok penjualan, biasanya disingkat dengan HPP, dalam bahasa Inggris disebut dengan cost of goods sold. Ya, ini juga biasanya disingkat dengan COGS ya. Ini nanti di semester 2 ya, seperti yang tadi pendekatan yang pertama tadi, metode yang pertama. Jurnal dengan metode ini terdiri dari dua pendekatan, sama seperti ikhtisar laba rugi tadi, ada yang persediaan awal, ada persediaan akhir. Nah, di sini yang pertama
ya, tetap ada hubungannya dengan presiden awal, tetapi ada unsur-unsurnya ya. Mencatat unsur-unsur penambah HPP terdiri dari akun persediaan barang dagang awal, kemudian pembelian, kemudian beban angkut pembelian. Nah, AJP-nya seperti ini, di debit ada 1, di kreditnya ada 3, yaitu terdiri dari akun-akun yang tadi dalam kurung ini, yaitu persediaan barang dagang awal, pembelian, kemudian beban angkut pembelian. Nah, kalau ada angkanya ini biasanya sudah ada di neraca saldo, jumlahkan, itulah HPP. Oke, nah nanti setelah kau tuliskan nomor 2 ini, nanti untuk slide berikutnya tidak usah tulis lagi, langsung yang B ya, setelah A di sini, langsung B. Ya, masuk kita yang B. Ya, tadi mencatat unsur-unsur penambah HPP. Yang pertama, nomor 1 tadi. Sekarang mencatat unsur-unsur pengurang HPP, yaitu terdiri dari persediaan barang dagang akhir, retur pembelian, potongan pembelian. Nah ya, kalau tadi yang A HPP-nya di debit, ini kan, ini. Nah, yang yang B pengurangnya, maka HPP-nya di kredit. Nah, yang menjadi pengurangnya tadi adalah persediaan barang dagang akhir, retur pembelian, potongan pembelian. Nah, tinggal tulis ini, itulah debitnya. Kalau ada soal nanti di neraca saldo, tinggal tuliskan di sini semua angkanya. Nah, HPP-nya atau COGS-nya adalah jumlah dari persediaan barang dagang akhir, retur pembelian, dan potongan pembelian. Ya, oke. Nah, kita masuk ke contoh soal. Nah, ini data yang diperoleh dari perusahaan dagang per 31 Desember 2018, kebanyakan nolnya ya. Inilah kalau buru-buru ya. Maaf ya. Aduh, dihapus ya. Nah, 2018 sebagai berikut ya. Nah, ini data-datanya ya, nakku ya. Nah, kode akun ini anggap ini neraca saldo, tapi sebagian Ibu nggak tampilkan mulai dari kas sampai beban-beban. Yang Ibu tampilkan hanya ini yang dibutuhkan untuk contoh soal persediaan tadi. Nah, persediaan barang dagang itu harta lancar ya, makanya dia kode akunnya 115. Nah, pembelian misalnya itu nomor 5 ya, tergantung perusahaannya menggunakan kode akun berapa. Bisa aja itu nomor 6 ya. 511, kemudian 512, 513, 514. Nah, pembelian saldo normalnya debit, beban angkut saldo normalnya debit, retur dan potongan pembelian itu saldo normalnya di kredit. Nah, ini ya, makanya Ibu nggak jumlahkan karena nggak bakalan balance, karena ini nggak neraca saldo yang utuh ya. Ini soalnya ya. Tuliskan soalnya, buat tabelnya ya. Oke, nanti kalau misalnya masih kurang ini tinggal diulang-ulang lagi, nanti ini akan Ibu buat di YouTube ya, nanti linknya Ibu bagi, kamu bisa mengulang-ulang di sana. Oke, lanjut kita masuk ke contoh soalnya. Lanjutan contoh soal ini adalah soalnya, data penyesuaiannya. Persediaan barang dagang yang masih ada per 31 Desember 2018 adalah 14 juta rupiah yang masih ada ya di gudangnya. Dari data di atas, buatlah AJP dengan menggunakan metode ikhtisar laba rugi dan HPP. Ya. 10 juta rupiahnya lihat di soalnya, pasti nominalnya berasal dari persediaan barang dagang yang ada di neraca saldo. Tadi 20 juta, Ibu tunjukkan lagi ya. Nah, ini 20 juta kan? Nah, itu maksudnya ya. Nah, itulah jawabannya untuk menggunakan ikhtisar laba rugi persediaan awal. Nah, gimana persediaan akhir menggunakan ikhtisar laba rugi persediaan akhir? Ini nomor 2 ya. Nah, ini nomor 2. Nah, mencatat persediaan akhir yang terdapat di AJP. Nih, 20 juta. Aduh, salah lagi. 14 juta enaknya. 14 juta ini. Waduh. Aduh, maaf ya. Udah kalau buru-buru.
Ya, 14 juta anakku. Maaf. Oke. Ya, catat di catatanmu dengan rapi. Jangan seperti yang ibu buat ini ya. Ini pakai mouse. Jadi mencong-mencong ya. Nominalnya adalah 14 juta rupiah. Jadi ikhtisar laba ruginya pasti dikredit sesuai dengan nomor 2 pencatatan ikhtisar laba rugi tadi ya. Lihat ya, kita lihat lagi. Kalau ikhtisar laba rugi. Pasti ini kan pencatatan presiden barang dagang akhir, maka ikhtisar laba ruginya akan dikredit. Oke, kita kembali lagi ke sini dengan tadi yang ibu tuliskan salah ya. Jadi dia 14 juta rupiah. Oke, paham ya maksudnya ya? Oke, sekarang masuk dengan menggunakan HPP. Nah, mencatat unsur-unsur pengurang HPP. Tadi pengurang HPP tinggal lihat lagi slide sebelumnya, atau kalau kamu sudah mencatat pasti lihat ya, lihat catatan sebelumnya. Penambah mencatat unsur-unsur pengurang. Pengurang sih nak. Aduh salah lagi. Ini penambah. Ini penambah. Ya itulah itu ya. Aduh susah menghapusnya. Ya. Jadi penambah ya nak ya. Ibu singkat aja ya. Ini hapus ya. Nah ini dalam kurung. Ya. Penambah HPP ya. Tuliskan penambah ya. Hanya kata-katanya salah tapi hasilnya benar ya. Persediaan barang dagang awal ada 20 juta, pembelian 70 juta, beban angkut pembelian 1 juta, maka totalnya adalah 91 juta rupiah. Ini ya, 91 juta rupiah. Oke, nih hasilnya benar ya. Kemudian yang kedua adalah pengurang. Kalau ini udah benar ya, pengurang. Persediaan barang dagang akhir yang ada di AJP tadi 14 juta. Kemudian ada returnya 6 juta, potongan pembeliannya 7.500.000. Maka total dari yang pengurangnya ini adalah 27.500.000. Ya, seperti itu soalnya. Nah, untuk AJP kita sudah selesai sampai ke persediaan tadi. Yang pertama adalah piutang, penghapusan piutang menggunakan metode langsung dan tidak langsung. Ada contoh soalnya ya, ada yang koreksi sebagian itu angkanya. Kemudian yang kedua adalah persediaan ya, persediaan menggunakan metode ikhtisar laba rugi dan HPP, dan masing-masing mempunyai dua pencatatan. Kalau ikhtisar laba rugi jika dicatat presiden awal, kemudian dicatat lagi presiden akhir, AJP-nya masing-masing, kebalikannya ya. Kemudian yang kedua ada menggunakan HPP, ada yang pengurang HPP, ada yang penambah HPP. Dengan contoh soal masing-masing sudah ada. Harapkan kamu sudah mengerti. Catatannya aja rapikan karena ini belum kita pakai untuk semester ini, tapi untuk perusahaan dagang ya. Nah, sekarang kita masuk ke jurnal koreksi. Ya. Ini tambahannya. Ini sebenarnya bukan AJP, tetapi pada akhir periode kadang-kadang ada hal-hal yang harus diperhatikan, hal-hal yang harus diperbaiki, hampir sama dengan AJP ya. Tetapi kalau di sini disebut dengan jurnal koreksi. Jurnal koreksi atau koreksi kesalahan, tetap bikin nomornya nggak apa-apa, nomor 9 ya. 8 apa 9 ya. Lanjut aja ya. Yang pengertiannya, jurnal koreksi atau kesalahan adalah pencatatan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, sehingga isi dari daftar tempat terjadinya kesalahan tersebut tidak menunjukkan yang seharusnya. Nah, ini kalau dijelaskan lagi, maksudnya pada neraca saldo mungkin saja ada kas 151 juta rupiah. Padahal sebenarnya nggak segitu loh, salah. Nah, terjadi kesalahan tersebut ada akibat
akibat yang menimbulkan kesalahan tersebut. Maka harus ditelusuri kembali setiap bukti-bukti transaksi dari awal. Apa saja sih yang nggak dimasukkan, atau apakah salah angka, atau apakah salah akun atau kode akun dan berbagai macam ya gitu ya. Nah, ini ada beberapa faktor yang menimbulkan jurnal koreksi, antara lain apabila terjadi jurnal atau akun yang salah. Aturan misalnya aturan dia utang tapi dia buat kas. Misalnya dia sebenarnya membeli secara tunai. Nah, dia tuliskan utang padahal harusnya kas. Nah, itulah yang harus diperbaiki ya. Misalnya yang kedua, apabila pencatatan nominal terlalu rendah atau kecil, misalnya seperti ini, karena manusia akunting itu adalah manusia juga ya, bisa aja dia salah ketik angka kalau di komputer, atau pada saat di kalkulator juga menekan angkanya salah, atau pada saat mencatat manual juga dia salah. Nah, misalnya seperti ini, yang dia beli atau dia bayar utang atau segala macamnya itu seharusnya Rp530.000. Tetapi dia tuliskan Rp350.000. Nah, itu kalau terlalu besar, kalau terlalu kecil ya sebaliknya ya. Nanti ada contoh soalnya ya. Oke, mana tadi? Sampai sini. Oke, ini. Yang ketiga, apabila pencatatan nominal terlalu tinggi. Nah, seperti yang bilang tadi ya, salah angka. Ya, mau dia terlalu kecil, mau dia terlalu besar, itu harus diperhatikan ulang. Kenapa ya? Nah, yang keempat, lupa melakukan pencatatan. Jadi misalnya ada satu bukti transaksi yang sudah dilewatkan. Nah, pada saat terjadi laporan keuangan, nah mungkin ada bagian entah siapalah bagian penjual, ya ini kok belum ditulis sih, kita kan ini kan sudah terjadi nih beberapa hari yang lalu misalnya, tapi ternyata kok sampai akhir periode kenapa nggak dituliskan. Nah itu, nah bagaimana cara mencatatnya nanti ada ya. Oke. Apabila terjadi jurnal yang salah, masuk kita nomor 1 ya. Apabila terjadi jurnal yang salah, akun yang salah. Apabila ada akun yang salah, maka jurnal koreksinya memiliki langkah-langkah berikut. Jadi nomor 1 ini ya. Nah, nomor 1 ini nanti ada langkahnya ya. Jadi sebenarnya nomor 2 dan nomor 3 juga ada langkahnya. Kayaknya nomor 4 Ibu belum membuat kelupaan itu slide-nya untuk contoh soalnya, nanti akan Ibu jelaskan untuk pertemuan nanti setelah meet pada saat kita membuat kasus yang lengkap ya, dan neraca saldo dan data penyesuaian ya. Oke. Maaf ya ini apa? Oke, ini nomor 1 ya. Lihat kembali ke yang ini tadi. 1. Apabila terjadi jurnal atau akun yang salah. Nah, ini tuliskan judulnya seperti ini ya. Nah, kemudian ada keterangan di bawahnya, tetap tuliskan juga. Apabila ada akun yang salah, maka jurnal koreksinya memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Nomor 1, tulis jurnal yang salah. Nomor 2, jurnal yang salah dibalik, maksudnya debitnya jadi kredit, kreditnya jadi debit, dan sebaliknya di sini Ibu buat ya. Untuk pembatalan, jadi maksudnya tadi udah ditulis jurnal yang salah, ya kamu balik lagi deh supaya dia jadi 0 pada saat membuat di buku besar, dia jadi 0 dua-duanya ya. Maka harus yang ketiga ya, tuliskanlah jurnal yang benar ya, supaya bisa diposting ke akun-akun yang benar juga. Oke, nah masuk kita ke contoh soalnya, ini masih nomor 1 ya. 31 Desember 2007 diketahui transaksi penerimaan pendapatan tunai, ini tunai ya, Rp5.000.000 tertanggal 25 Desember 2007 dicatat sebagai pelunasan piutang oleh pelanggan sebesar Rp5.000.000. Nah, maksudnya di sini tanggal 31 Desember 2007 itu kan itu seharusnya udah sudah mau melakukan tutup buku ya kan. Nah, pada saat menulis mungkin saja, aduh ini kok pendapatan tunai sih, bukannya ini dulu kok ini pelunasan piutang sih itu ya misalnya. Tapi padahal waktu itu kan penjualan jasa secara tunai tanggal 25. Nah, tanggal 25 dicek lagi dong
bukti-bukti transaksi ya yang dari misalnya dari seorang pelanggan pasti ketahuan ya nanti itu kalau misalnya pengarsipannya benar, gampang dicari. Nah, tanggal 25 Desember ternyata pendapatan tunai, penerimaan pendapatan tunai, bukan pelunasan piutang sebesar 5 juta rupiah. Paham ya maksudnya ya? Aku menjelaskan gimana ya. Tanggal 31 Desember itu kan tutup buku ya. Nah, diketahui transaksi penerimaan pendapatan tunai. Nah, mungkin di neraca saldo sudah ada pendapatan tunai bertambah sebesar 5 juta rupiah yang tanggal 25 Desember 2007. Nah, di jurnal mungkin ya, tanggal di jurnalnya itu mungkin ada 25 Desember 2007 pelunasan piutang. Jadi ada piutangnya berkurang, kasnya bertambah gitu ya. Nah, dicatat sebagai pelunasan piutang oleh pelanggan 5 juta. Padahal seharusnya pendapatan tunai. Ngerti ya? Nah, seharusnya pendapatan tunai bukan pelunasan piutang. Jadi yang sebenarnya adalah pendapatan tunai. Nah, penyelesaian dengan langkah-langkah yang tadi. Nomor 1, jurnal yang salah. Dari mana tahu jurnal yang salah kas dan piutang? Dari sini. Tertanggal 25 Desember 2007 dicatat pelunasan piutang oleh pelanggan, bukan si pelanggan yang mencatat ya kata-katanya ya, pelunasan piutang oleh pelanggan sebesar 5 juta. Jadi bagian pencatat di perusahaan tersebut mencatat pelunasan piutang. Kalau pelunasan piutang berarti kasnya di debit, piutangnya di kredit, iya kan? Nah, inilah yang ditulis oleh si bagian accountingnya. Salah. Ya, padahal seharusnya penerimaan pendapatan tunai. Nah, jadi untuk menolkan yang kas dan piutang ini tinggal kamu balik jurnalnya. Jurnal yang salah dibalik atau pembatalan jurnal. Jadi piutangnya di debit, kreditkan kas. Jadi nanti kas di debit 5 juta, kas di kredit 5 juta, kalau dibuat buku besar kan jadi 0. Kalau piutang di debit atau di kredit duluan pun di debit ada yang kedua, tetap aja jadi 0 ya. Jadi 5 juta dikurang 5-nya 0. Jadi pembatalan jurnal itu adalah nomor 2. Nah, sekarang masuk kita ke jurnal koreksi. Tulis jurnal yang benar. Ini artinya jurnal koreksi ya. Jadi jurnal koreksinya adalah nomor 3. Jurnal koreksinya adalah kas pada pendapatan yang sebenarnya. Jadi diketahui transaksi penerimaan pendapatan tunai 5 juta, tanggal 25 dicatat sebagai pelunasan piutang. Kan salah dong. Harusnya pendapatan dia tulis pelunasan piutang. Maka tulis jurnal yang benar, kas pendapatan. Seperti itu ya, sebesar 5 juta rupiah. Oke, masuk kita ke nomor 2. Apabila terjadi pencatatan terlalu rendah atau kecil, yang tadi Ibu jelaskan, pada tanggal 25 Agustus 2019 dibeli peralatan secara kredit. Ingat di sini. Peralatan ini kredit sebesar 6.430.000, tetapi oleh bagian pencatat ditulis 6.340.000. Lihat angkanya berbeda ya. Semua angkanya sama tetapi artinya berbeda ya. Sini 6.340, 6.430. Jadi sebenarnya adalah 6.430, yang salah adalah 6.340. Nah, yang pertama tulis jurnal dengan nominal yang salah. Jadi dia nominalnya yang salah. Kalau nomor 1 tadi, yang pertama tadi ini angkanya benar, tapi akunnya salah. Ini kebalikannya. Angkanya salah, akunnya benar. Tulis jurnal dengan nominal yang salah. Jadi debitnya adalah peralatan pada utang. Peralatan dibeli, kredit. Perhatikan utangnya. Dengan nominal yang salah. Yang salah adalah 6.340 kan? Ini yang salah kan? Yang benar yang ini. Yang kedua, tulis jurnal dengan nominal yang benar. Peralatan utang 6.430, 6.430, yang ini yang benarnya. Kemudian jurnal koreksinya ya. Peralatan pada utang usaha. Jadi nama akunnya tetap sama, debit kreditnya sama, tapi nominalnya. Nah, masuk ke jurnal koreksi nomor 3, Rp90.000. Itu adalah nominal jurnal koreksi dicatat sebesar selisih nominal yang salah dan yang seharusnya. Jadi tinggal kau kurangkan aja. 6.430.000 dikurang 6.340.000 sebesar 90 ribu rupiah ya,
sebesar Rp90.000. Oke, itu ya sebesar nominal dicatat sebesar nominal yang salah dan yang seharusnya. Oke, sekarang yang kedua. Oke, sebentar ya nak ya. Aduh. Oke, sebentar ya kayaknya. Oke, kita lanjut. Tadi ini. Ya, maaf. Ini ya, yang tadi nominal jurnal, koreksi dicatat selisih nominal yang salah dan yang seharusnya. Ya, tadi ada di sini. Nah, ini tambahkan boleh catatannya nanti di sini adalah jurnalnya sama. Nah, jurnalnya tetap sama ya. Nah, kalau yang kedua ini ya, pada tanggal 10 Januari 2019 diterima secara tunai pendapatan jasa sebesar Rp3.450.000, tetapi oleh bagian pencatat ditulis Rp4.530.000. Ini dicatat terlalu besar. Buatlah jurnal koreksinya ya. Jadi nominalnya yang salah tetapi akunnya benar. Jadi kan dia kan diterima tunai pendapatan jasa, berarti pendapatan jasanya bertambah, kasnya bertambah. Nah, tulis jurnal dengan nominal yang salah. Yang salah tadi ini ya, 4530. Tulis jurnal dengan nominal yang benar, 3450 ya, yang benar ini ya. 3450 ya. Nama akunnya tetap benar. Jurnal koreksinya, nah ini Ibu akan udah sempat buat langsung udah direkam dari tadi ya. Udah direkam tadi, ini ada yang salah. Ya, ini nanti balik ya, Nak ya. Yang ini di debit ya, yang ini di debit. Aduh, ya. Ya. Ini salah ya, Nak ya. Ya, sini aja Ibu buat ya. Aduh, maaf lah. Yang ini di debit, yang di kredit, pokoknya dibalik ya, istilahnya dibalik ya. Ibu ulang di sini. Ini di debitnya adalah pendapatan jasa, pendapatan. Nah, kreditnya adalah kas, tapi nominalnya benar ya, nah, dan kau tulis jangan ini ya, ya, terbalik ya, nah, ini jangan salah, maaf, ini buru-buru ya. Jadi nominalnya ya benar ya, tetap Rp1.080.000. Nah, Rp1.080.000 ini berasal dari 4.530 dikurang 3.450. Jadi buat sini kesimpulannya ya, tanda panah aja bahwa apabila terlalu besar, dicatat terlalu besar, maka jurnalnya dibalik. Jurnalnya dibalik. Maaf tadi ya, ada anak-anak Ibu. Nah, jurnal dibalik, tuliskan di sini. Jurnal jurnal ya, Ibu hapus L-nya dulu ya. Jurnal dibalik. Oke, jurnal dibalik. Jadi maksudnya adalah ini tadi karena ngopi dari slide yang sebelumnya, jadi Ibu lupa deh membalik-balik ya. Jadi di debitnya yang benar ini ya, di debitnya pendapatan jasa ya. Pendapatan jasa. Oke, di kreditnya adalah kas ya, sebesar yang selisihnya. Oke. Nah, udah benar, kalau ini udah benar ya.
Jadi nominalnya benar. Kalau yang terlalu kecil tadi jurnalnya sama dari yang nomor 1, 2, 3 ini tidak masalah ya, sebanyak selisihnya ya, sebesar selisihnya jurnal koreksinya. Tapi kalau dia terlalu tinggi dicatat, aturan 3 juta jadi 4 juta, maka jurnal koreksinya debit kreditnya kamu balik, debitnya jadi kredit, kreditnya jadi debit ya, sebesar selisihnya, tetap sebesar selisihnya ya, ini udah benar ya. Oke. Nanti untuk PPT yang aslinya akan Ibu perbaiki, baru Ibu share ulang. Kalian misalnya ada yang kurang, Bu tadi nggak ngerti maksudnya, nah Ibu kasih nanti PPT yang aslinya setelah Ibu perbaiki ya. Nah sekarang lanjut, ini untuk contoh soal yang ketiga, contoh soal yang nomor 3 tadi Ibu bilang nomor 4 apabila lupa mencatat. Nah, artinya kalau lupa mencatat pada saat akhir periode tinggal kamu catat semestinya. Misalnya ada bukti transaksi satu yang kelewat, misalnya tanggal 27 Desember nih ada pembelian peralatan secara kredit. Nah, nggak dicatat nih, nggak dicatat. Nah, tinggal kamu tuliskan seperti biasa, peralatan bertambah, utang bertambah, itu aja sih. Nah, itulah jurnal koreksi. Jadi berbeda ya dengan LCP ya. Nah, masuk kita ke latihan soal. Ya, latihan soal itu mudah-mudahan nggak salah lagi angka-angkanya ya. Nah, ini karena kalau di part yang kedua itu kayaknya ada nomor soal yang terakhir nominalnya Ibu nggak tampilkan. Nah, ini ada soal yang ada 3 ya. Contoh soalnya, pada tanggal 21 Maret 2019 dibeli perlengkapan secara tunai 2.300.000 pada saat mau tutup buku tanggal 31. Ternyata bagian pembukuan salah telah menulis jurnalnya dengan itu peralatan 2.300.000 dan utang usaha. Jadi ini nomor 1 ya, jurnal koreksi nomor 1 buat langkahnya ada 3. Ini kan harusnya perlengkapan secara tunai, tetapi bagian pencatat tulisnya adalah peralatan, padahal yang dibeli perlengkapan. Kemudian ini kan tunai, padahal dituliskan pencatat utang. Nah, seperti apa jurnal koreksinya? Kerjakan, ada 3 langkah ya. Nomor 2, ini tadi perlengkapan secara tunai sebesar 43.420, tetapi salah catat nominalnya. Ini dicatat terlalu rendah, maka nanti jumlahnya tetap sama, nominalnya selisihnya. Yang ketiga, membeli kendaraan secara kredit, ya 108.900.000, tapi pencatat-catat 109. Ini terlalu besar, maka nanti jurnalnya harus dibalik, debitnya jadi kredit untuk jurnal koreksi ya. Nah, ini buatlah seperti yang Ibu kerjakan di sebelum-sebelumnya yang sudah Ibu perbaiki ya. Misalnya ada tadi harusnya debit, sekarang harusnya debit, Ibu tuliskan kredit. Nah, itu kamu perbaiki ya, tadi udah Ibu perbaiki sebelumnya meskipun dengan oret-oretan seperti ini ya. Oke, tetapi tidak mengurangi pengertiannya ya. Oke, itu aja sih untuk part yang ketiga. Selanjutnya kita akan Meet ya, nanti kisi-kisinya akan dibagi lewat Classroom. Kemudian nanti untuk pertemuan setelah Meet, kita akan buat siklus akuntansi ya, tapi dengan latihan-latihan soal dulu sebelum masuk neraca lajur ya. Oke, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.